Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Jadi Rubai selaku Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikam yang kami cintai, peserta MPLM Madrasah Aliyah Darul Hikam yang kami banggakan, dan semuanya adik-adik yang kami cintai dan yang kami banggakan. Yang pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya, dan juga yang telah melimpahkan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul berwajah dalam kondisi sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Sholawat salam kita haturkan kepangkuan baginda Nabiullah Muhammad SAW, karena beliaulah sebagai misioner dunia dari zaman kejahilian ke zaman yang modern serta berteknologi ini. Karena jasa beliaulah kita menjadi insan yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Peserta MPLM yang kami cintai dan kami banggakan, tentunya Madrasah Aliyah Darul Hikam memiliki keunggulan-keunggulan baik dalam pengetahuan sains atau agama. Tentunya harus perlu adana pendukung dari siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Hikam. Tentunya tak lupa juga kita sampaikan tata tertib peserta didik Madrasah Aliyah Darul Hikam yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kepada siswa-siswi kita Madrasah Aliyah Darul Hikam. Tata tertib peserta didik Madrasah Aliyah Darul Hikam yang pertama, peserta didik harus hadir 5 menit sebelum istighosah dimulai. Diharapkan anak-anak bisa hadir 5 menit sebelum istighosah dimulai, jangan sampai terlambat dalam mengikuti istighosah. 2. Peserta didik harus mengikuti istighosah pagi sebagai wajib untuk mengikuti istighosah. Ketiga, apabila tidak hadir, peserta didik harus mengirimkan surat izin dengan diketahui oleh orang tua wali. 4. Peserta didik tidak boleh meninggalkan kegiatan pembelajaran atau KBN tanpa izin. Yang kelima, peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh madrasah, kemah, peringatan Hari Besar Islam atau PHBI, istighosah dan sebagainya. Karena di madrasah kita selalu mengadakan ekstrakurikuler, diantaranya kemah dan peringatan-peringatan Hari Besar Nasional atau Hari Besar Islam. Tentunya ini harus diikuti oleh semua peserta didik. Yang keenam, peserta didik harus membawa alat-alat belajar sendiri. Sebagai perlengkapan untuk pembelajaran, peserta didik diwajibkan untuk membawa alat-alat belajar sendiri. Yang ketujuh, peserta didik harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sebagai kewajiban peserta didik, tentunya tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tentunya harus dikerjakan di rumah sebagai tambahan pembelajaran ketika ada di dalam kelas, atau saat ini ketika ada pembelajaran daring
tentunya tugas-tugas harus dikerjakan oleh siswa. Yang kedelapan, peserta didik tidak boleh membawa handphone atau HP. Ini jadi ketentuan ketika tatap muka nanti peserta didik tidak diperbolehkan membawa alat elektronik atau handphone, kecuali ini karena masih dalam kondisi daring, tentunya untuk alat pembelajaran dibutuhkan yang namanya HP. 9. Peserta didik tidak boleh keluar kelas saat KBM maupun jam kosong tanpa izin. Ini sebagai tanggung jawab siswa bahwa selama pembelajaran siswa tidak diperbolehkan keluar dari ruangan kelas tanpa seizin guru. 10. Peserta didik harus mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan madrasah. Sabtu dan Ahad seragam ma'arif dengan atribut yang ada. Senin dan Selasa seragam OSIS dan jas alma mater tentunya dilengkapi dengan atribut. Rabu dan Kamis seragam pramuka, ini juga berpakaian yang dilengkapi dengan badge atau tanda-tanda yang berkenaan dengan kepramukaan. 11. Peserta didik harus memakai seragam olahraga ketika berolahraga. 12. Peserta didik tidak boleh mencoret-coret seragam maupun kaos olahraga. Ini sebagai peringatan kalau peserta didik tidak diperbolehkan mencoret-coret seragam maupun kaos atau jas alma mater. 13. Peserta didik harus berpenampilan rapi, rambut dan kuku pendek serta tidak boleh diwarnai. Sebagai siswa yang cerdas, tentunya rambut paling tidak ini 3 cm maksimal panjangnya. Untuk perempuan tentunya harus diikat sampai jangan melebihi kerudung. 14. Peserta didik tidak boleh memakai atribut yang tidak perlu bagi seorang pelajar, memodifikasi seragam. Artinya peserta didik tidak berkenankan memakai atribut selain atribut seragam yang ditentukan oleh madrasah. 15. Peserta didik tidak boleh bersolek yang berlebihan dan menggunakan perhiasan dengan berlebihan. Artinya peserta didik tidak boleh berhias yang berlebihan sampai bersolek atau berdandan yang akhirnya tidak tepat untuk bagi peserta didik. 16. Peserta didik tidak boleh berkata yang tidak sopan, mengumpat baik kepada guru, karyawan maupun sesama teman. Ini tentunya kewajiban seorang pendidik harus berbuat sopan kepada siapapun, kepada bapak kepala sekolah, kepada guru, kepada karyawan atau sesama teman, bahkan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, tentunya harus sopan dengan orang tua. Peserta didik tidak boleh melakukan tindakan kurang terpuji atau berlawanan, ancaman, pemerasan kepada guru, karyawan dan sesama teman, atau bahasa yang lain malak. Ini tidak diperbolehkan seorang siswa melakukan perbuatan yang tidak terpuji. 18. Peserta didik tidak boleh berkelahi baik antar teman di madrasah atau antar sekolah. Ini tidak diperbolehkan peserta didik berkelahi di dalam kelas maupun di luar kelas atau antar sekolah, atau bahasa lain tawuran, ini tidak diperkenankan.
19. Peserta didik tidak boleh mengambil barang milik teman, milik madrasah tanpa izin. Bahasanya lebih tepatnya, kalau anak ini bukan hak miliknya, tidak boleh diambil, atau bahasa pesantren gosop, tidak diperkenankan. 20. Peserta didik dilarang melakukan pengerusakan terhadap fasilitas madrasah. 21. Peserta dilarang membawa barang-barang terlarang, senjata tajam, petasan, game, gambar porno, majalah porno, dan sebagainya di lingkungan madrasah. Tentunya ini larangan yang keras, yang tidak layak atau dilarang dibawa ke madrasah dengan membawa senjata tajam, petasan, game, gambar porno, majalah porno. Ini tentunya tidak etis bagi seorang putra putri Madrasah Aliyah Darul Hikam membawa hal itu, maka dilarang keras. Peserta didik dilarang merokok di lingkungan madrasah. Artinya di lingkungan madrasah, dalam madrasah maupun lingkungan luar madrasah. Karena lingkungan kita berdekatan dengan masyarakat, tentunya ini ketika kita memakai alma mater madrasah dilarang merokok, baik di madrasah maupun di lingkungan madrasah. Peserta didik tidak boleh, peserta didik dilarang memakai obat-obatan terlarang, narkoba, miras, baik di lingkungan madrasah maupun di lingkungan luar madrasah. Obat-obatan terlarang, minuman keras maupun psikotropika, ya, apapun bentuknya, ya, ini tidak diperbolehkan. 24. Peserta didik tidak boleh melakukan tindakan asusila dan terlibat dalam kriminal, baik di lingkungan madrasah maupun di luar lingkungan madrasah. Jadi peserta didik tidak boleh melakukan tindakan asusila. Ini kalau terjemahkan, ini tentunya sebagai siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Hikam, perbuatan-perbuatan yang terlarang oleh agama tentunya ini tidak diperbolehkan. 25. Peserta didik tidak boleh menikah selama menjadi peserta didik. Jadi peserta didik tidak boleh menikah selama menjadi peserta didik. 26. Peserta didik yang melanggar tata tertib madrasah dikenakan sanksi sebagai berikut. A. Peringatan secara lisan, ini berupa teguran. B. Peringatan secara tertulis dengan tembusan kepada wali peserta didik, yaitu melalui surat tertulis yang dialamatkan kepada wali peserta didik. Yang keempat, yang dikeluarkan sementara atau diskorsing. Bisa juga ini tergantung dari Bapak Kepala Madrasah ketika memberikan skorsing, baik atau 1 minggu atau 2 minggu, ini sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, peserta didik yang melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari madrasah. Yang terakhir, khusus pelanggaran berat langsung dikeluarkan dari madrasah. Jadi kalau ada peserta didik yang melakukan pelanggaran berat, spontanitas, saat itu juga dikeluarkan dari madrasah. Yang terakhir, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan lebih lanjut. Terima kasih anak-anakku peserta MMPLM. Ini tata tertib Madrasah Aliyah Darul Hikam dalam pelaksanaan MPLM ini. Kita sampaikan tata tertib, aplikasinya nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita belajar, ketika kita pembelajaran, sehingga tata tertib ini bisa kita laksanakan dengan baik
dengan harapan mudah-mudahan peserta didik kita diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, dijadikan putra-putri yang soleh solehah, akhirnya berguna bagi kedua orang tua, nusa dan bangsa. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam acara MPLM pada hari ini berjalan dengan sukses, tiada halangan suatu apapun. Kurang lebihnya kami sampaikan mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.